Mengapa NPF itu penting? Mengapa sebagai tools kita bisa menyandarkan pada NPF untuk menganalisis narasi? Karena seperti ini, ketika kita menganalisis narasi, kita tidak hanya menganalisis pesan atau isi di dalam narasi itu apa sih? Peristiwa apa sih yang diceritakan? Kita melewati hal itu. Yang kita lakukan beyond dari hanya sekedar mengetahui peristiwa apa yang diceritakan. Ketika kita menganalisis narasi, kita juga bisa mengetahui sebenarnya posisi dari aktor yang membangun narasi itu di mana sih terhadap suatu isu maupun kebijakan. Value apa yang mereka punya? Nilai apa yang mereka punya? Kepentingan apa yang mereka miliki? Interest apa yang mereka miliki? Agenda apa yang mereka punya sebenarnya, begitu ya. Kalau kita bisa menganalisis narasi, kita tidak hanya mengetahui sudut pandang si aktor di dalam merekam suatu peristiwa, tetapi juga bisa mengetahui perspektif, value, interest, agenda dari si aktor ini, begitu. Sehingga tujuan analisis itu sebenarnya ada beragam, begitu ya. Kita pertama bisa mengetahui posisi aktor terhadap suatu isu atau kebijakan. Yang kedua, kita juga bisa lewat narasi mengetahui strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh aktor tersebut. Ketika aktor A menyampaikan peristiwa tertentu, pakai ini nggak sih? Pakai hoax dan misinformation nggak sih? Atau memasukkan teori konspirasi nggak di dalamnya? Atau si aktor menggunakan data saintifik nggak ketika menceritakan peristiwa ini? Kita bisa mengetahui strategi komunikasi politik si aktor. Yang ketiga, kita juga bisa mengetahui preferensi kebijakan dari si aktor. Kita bisa mengetahui bahwa di isu A, beragam aktor ternyata punya cara beragam atau punya preferensi beragam terkait dengan solusi apa yang dianggap paling efektif di dalam menyelesaikan isu ini, begitu ya. Dengan menganalisis narasi, kita tahu preferensi kebijakan dari setiap aktor. Yang keempat adalah kita mengetahui cara aktor mempengaruhi proses kebijakan lewat narasi. Narasinya dirilis di mana saja. Apakah narasi hanya dirilis di website atau juga dirilis di sosial media atau juga dirilis di media massa, atau si aktor menyampaikan narasi nggak lewat tulisan tapi jadi narasumber di podcastnya Deddy Corbuzier misalnya sebagai contoh. Ada beragam cara yang bisa kita lihat dari narasi, tidak hanya strategi komunikasi politik, bahkan cara si aktor mempengaruhi proses kebijakan. Dia menyampaikan narasi lewat platform apa saja sih, dan tujuannya untuk menargetkan ke audiens yang mana, begitu ya. Jadi bisa Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak cermati ternyata narasi itu penting ya, dan kita bisa mendapatkan banyak sekali data dan informasi dari sebuah narasi.